Ladies and gentlemen, kepala beku di stempel semen. Let's thank to God Allah, give us His blessing, and let's thank to our Prophet Muhammad, peace be upon him, bring us from the darkness to the lightness. Rupanya kalau habis makan ikan tapah kok lancar bahasa Inggris awak. Tapi ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau aku ceramah pakai bahasa Indonesia nggak paham Donald Trump, tapi kalau alumni Bas Magot ceramah pakai bahasa Inggris, sampai ceramahnya di Gedung Putih ditonton deh Presiden Amerika. Bertanya ke stafnya, who is this? This is Muslim scholar. Where he come from? Dari mananya tiba? From Rokan Hulu. Wow, amazing. Kill him. Bunuhnya gitu. Anak Basma tidak takut pada kematian, karena bagi mereka ish kariman au mut syahidan. Pasukan berani mati, takut lapar. Jadi banyak kini kok orang memasukkan anaknya kalau ke SMP, bangga. Anak bapak di mana? SMP negeri. Anak ibu di mana? SMP plus. Anak ibu dia tidak lulus SMP potong, masuk pesantren aja. Dianggapnya pesantren ini pembuangan. Dianggapnya pesantren tong sampah. Sekarang saya tanya, bahasa Inggris itu perubahan katanya paling banyak 5 paling banyak. Contoh, kill, killing, killer, killer. Cuma ompeknya. Kill, killing, killer, killer. Kill membunuh, killer tukang bunuh. Killer sudah membunuh, killing sedang membunuh. Adonan 5 apa Ustaz? Go, going, gone, goes, when. 5-nya cuma. Tapi coba bahasa Arab. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabat, zahabna, zahabta, zahabtum, zahabtum, zahabti, zahabtum, zahabtuna, zahabtu, zahabna. Berapa aku? Sampai boleh. Itu baru fi'il madhi. Fi'il madhi itu past tense. Belum lagi fi'il mudhari, present and future. Yadhhabu, yadhhabani, yadhhabuna, tadhhabu, tadhhabani, yadhhabna, tadhhabu, tadhhabani, tadhhabuna, tadhhabina, tadhhabani, tadhhabna, adhhabu, nadhhabu. Sampai boleh 28. Zahaba, yadhhabu, zahaban, zahibun, madhhubun, idhhab, la tadhhab, madhhabun, madhhabun, midhhabun. Makanya kalau ada anak tak lulus di SMP dimasukkan ke pesantren, gilo. Pesantren ini bukan kaleng-kaleng guys. Kadang orang nggak paham, tidak tahu dia. Dianggapnya apalah orang di pesantren itu hanya ngaji-ngaji saja. Pesantren itu diperlukan otak yang besar 3 tera. Maka kalau cuma 2 giga, ada di SMP aja lah. Jangan main-main sama anak pesantren. Itu baru perubahan katanya, baru perubahan kata. Kalau dalam bahasa Arab, sarrafa yusarrifu tasrifan, artinya berubah katanya. Semua berubah, semua berubah. Daraba yadribu darban, daribun madrubun, idrab la tadrab, idrib la tadrib, madrabun madrabun midrabun. Semua berubah. Yang enggak berubah itu satu, perasaan aku ke kamu. Ke kamu itu maksudnya ke Allah. Kau baru kelas 1 lagi kamu-kamu. Itu baru perubahan kata. Bahasa Inggris awak tadi, bahasa Inggris itu ada pronunciation, ada conversation, ada muhadatsah, mukalamah, speaking, ada bunyi huruf.
Tulisannya nation. Cara bacanya nation. Itu ada tulisan Institut Islam International. Tulisan tion itu membacanya mesti pakai huruf shin, national. Makanya ada orang menyebut yang terhormat Bapak Abdullah Nasution gitu. Pokoknya Nasution. Mohon maaf Pak Nasution. Jadi dalam bahasa Inggris, jangan sangko bahasa Inggris itu tidak ada makharijul hurufnya, ada huruf shin di situ. Bahasa Inggris ada huruf tha. Ada satu kota di Australia namanya dari huruf tha, yaitu adalah apa kota ini? Perth, P-E-R-T-H. TH di ujung itu cara bacanya tha, Perth. Begitu juga dengan sehat. Sehat itu bahasa Inggrisnya health. Di ujungnya ada th, health. Nggak bisa Wak tanya, how your health? Health artinya neraka jahanam. Kalau health, mesti dibaca pakai th. How your health today? Alhamdulillah, my health is very good. Alhamdulillah kesehatan saya bagus. Artinya bahasa Inggris juga ada shin, bahasa Inggris juga ada tha, tapi bahasa Inggris tidak ada of. Good luck. Bahasa Inggris tidak ada qaf. Bahasa Inggris tidak ada bod. Makanya bahasa Arab ini disebut dengan lughatul bod. Ada huruf bod, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bod. Bahasa Inggris tak ada huruf ain, tak ada. Ain going. Tak ada. Dari perubahan kata lebih banyak bahasa Arab atau bahasa Inggris? Bahasa Arab. Dari makharijul huruf tha, sha, so, a. Ada tha, ada sa, ada sha, ada so. Ada za, ada za, ada ja, ada wa. Dari bunyi makharijul huruf lebih banyak bahasa Inggris atau bahasa Arab? Bahasa Arab. Makanya tak bisa orang baca Quran ijazah. Ada la, ada za, ada ja, ada wa. Dalam bahasa Inggris hanya ada dua, z dengan j. Tak ada wa, tak ada la. Dalam satu ayat bisa ada 4 huruf yang mirip. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Itu kalau silap-silap terkilir lidah. Begitulah hebatnya bahasa Arab. Luluslah anak Indonesia mengambil jurusan bahasa Arab ke Sudan sebanyak 4 orang dari seluruh Indonesia. 1 orang yang lulus itu dari Riau. Hebat tak orang Riau? Namanya Pak Ahmad Shah. Ketua jurusan saya dulu waktu di IAIN sebelum saya ke Mesir. Sampai ke Sudan, dia udah dosen ini. Dia cerita ke saya, ke kami mahasiswanya. Sampai di Sudan rupanya disuruh belajar makharijul huruf, dan satu kelas itu salah semua, menyebut huruf fa. Diambil kapas, diletakkan ke tapak tangan, disuruh menyebut huruf fa. Fa, fa. Satu kelas salah. Kenapa? Karena ketika hurufnya keluar, kapasnya terbang. Fa, salah. Jadi yang betul macam mana Ustaz? Yang betul adalah anginnya keluar duluan, baru hurufnya keluar. Bukan fa, salah. Keluar anginnya dulu,
baru hurufnya keluar. Kapasnya terbang dulu, baru hurufnya. Sampai sehalus itu bahasa Arab itu. Makanya yang paling fasih mengucapkan bahasa Arab tidak ada lain, tidak bukan adalah Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Qurrati Ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perubahan kata bahasa Arab, bahasa Inggris ada, tak banyak. Makharijul huruf bahasa Arab, bahasa Inggris ada, tak banyak. Bahasa kita sah, semua sah. Salah-salah pun tak salah, salah pun mengucapkannya tak orang paham. Siapa yang ceramah tadi? Saya suka Ustaz Somad. Paham, tidak berubah maknanya. Tapi dalam bahasa Arab kalau sampai berubah bunyi hurufnya, berubah maknanya. Ya muqallibal qulub, sabbit kalbi. Sabbit, tambatkanlah. Kalbi, anjingku. Ala dinik, dalam agamamu. Anjingnya masuk surga, orangnya masuk neraka. Yang betul itu pakai qaf. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul. Kalau qul, qala yaqulu qawlan. Qul, katakanlah. Tapi kalau dibaca qul huwallah, makanlah Allah itu. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa mesti mondok? Banyak orang tua yang nggak paham, kenapa mesti mondok? Susah menjelaskannya. Kenapa? Nggak tekunyah kau ini bilang. Tapi anak-anak Basmani, Masya Allah, cerdas-cerdas, sehat-sehat, Insya Allah, amin. Apa tak sehat? Duriannya musangking. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang tasrif, perubahan kata, udah kita bahas. Tentang makharijul huruf, keluarnya huruf, sudah kita bahas. Apalagi bahasa Arab. Bahasa Arab ada namanya mad. Mad. Hadisnya diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik mendengar Nabi mengucapkan basmalah dengan 3 mad. Bismillahirrahmanirrahim. 3 mad. Mad artinya intonasi panjang suara. Dalam bahasa Inggris tak ada. Tak ada dalam bahasa Inggris welcome. Tak ada. Tak ada. Where are you going? Tak ada. Welcome. Where are you going? Bahasa Indonesia pun tak ada. Panjang pendek itu tak masalah. Tapi dalam bahasa Arab, berubah panjang pendek, berubah makna. Aina tazhabu ya akhi? Ana azhabu ilal matar. I am going to rain. The meaning of matar is rain. Matar kok hujan. Hujan lobek, ghazir. Tapi kalau pakai alif, aina tadhhabu ya akhi? Ana adhhabu ilal matar. I am going to airport. Matar, airport. Matar, hujan. Dari airport jatuh ke hujan. Hanya gara-gara hilang alif. Tak ada dalam bahasa Inggris. Bahkan matnya itu ada mat 1, mat 2, mat 3. Ulaika ala hudam min rabbihim. Tak sama panjangnya dengan alhamdulillah. Tak sama panjangnya dengan waladdallin. Jadi bahasa Arab ini memerlukan ketelitian, kecerdasan, kecermatan, perhatian, kesadaran yang tinggi. Untuk apa lah Ustaz jelaskan ini? Supaya bapak ibunya yang anaknya sudah mondok ini paham dia bahwa anaknya itu belajar serius. Jangan datang menjenguk anak cuman nanya, sudah habis ikan teri?
anakmu di sini belajar serius, maka berikan dia semangat. Ikan teri semangat juga, tambah bumbu pecal sama ikan salai. Makharijul huruf sudah, panjang pendek mat sudah, perubahan kata sudah. Ada nang kompek nanda ado dalam bahasa Inggris. Mohon maaf Ustaz ya, bukan menyepelekan bahasa Inggris. Bahasa Inggris Ustaz koha, mantap. Ini untuk memberi motivasi ke adik-adik Ambogo. Saya sebetulnya mau menyebut anak-anak saya, tapi rasanya umur kita nggak terlalu jauh. Jadi apa sahabat? My brother, ya akhi fil Islam. Nang keempat adalah, keempat tadi kan? Makharijul huruf, mad, tasrif. Yang keempat adalah bahasa Arab. Ada baris atas, baris bawah, baris sukun, baris dhammah. Itu tidak ada dalam bahasa Inggris. Ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin, hadza Muhammadun. Mana ada dalam bahasa Inggris? This is Muhammadun. Khabar marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ra'aitu Muhammadan. Maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Enggak ada. This is Muhammadun. I see Muhammadan. I'm walking with Muhammadin. Enggak ada. Muhammadan, Muhammadin, Muhammadun itu hanya ada dalam bahasa Arab. Ada orang melapor ke saya. Ustadz, ada Ustadz di kampung kami. Apa kata dia? Muhammadun tidak boleh dirubah. Pokoknya selamanya Muhammadun. Asyhadu anna Muhammadun Rasulullah. Ada tempatnya. Tak boleh menyebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Apa pendapat Ustadz tentang Buya kami kok? Bongak katamu. Udah jelas-jelas asyhadu anna. Anna itu kan tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Allahu. Tapi kalau sudah masuk inna, innallaha, masuk waw ataf, wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi, majrur bi harfil jar wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Itu tidak ada dalam bahasa Inggris, Besti. Untuk apa Ustaz jelaskan ini? Saya mau supaya yang belajar bahasa Arab ini serius, jangan rendah diri, jangan nggak pede, jangan merasa tidak punya keyakinan bahwa kita belajar bahasa Arab, bahasa yang hebat, bahasa yang sempurna, bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan ajaran agama Islam. Mudah-mudahan anak-anakku, adik-adikku sekalian, bahasa Arabnya mantap, bahasa Inggrisnya juga oke, karena kalian belajar di kampus internasional. Amin ya Rabbal. Buka Al-Quran. Hebatnya Al-Quran basma kok. Nggak lo tahu di cemana cara membukanya. Saking kan eksklusifnya Quran. Bersampul bagai. Baca Al-Quran. Ada orang membeli Quran, dibelinya Quran di toko atau di downloadnya PDF internet, dibawa pulang ke rumah. Habis itu dibacanya sendiri. To sama. Nah, kok memang to sama tulisannya. Tapi begitu dia membaca mendengar guru, rupanya bukan to sama bacanya. Tasim mim. Surat Asy-Syu'ara. Ustaz memang sengaja nyari itu? Enggak, itu nanti buka, itu nanti baca. Apa yang ingin Ustaz sampaikan? Tidak bisa belajar Quran, belajar hadis, belajar Islam hanya melalui buku. Mesti bertalaqi. Apa Ustaz? Belaki.
Talaki. Talako ya talaki. Talaki artinya duduk ke guru, beguru awak. Itulah maka di sini beguru. Kenapa anak-anak basma itu bersorban? Anak basma bersorban, cara melilit sorbannya, cara memakai sorbannya. Sorbanku ini dipakaikan oleh guruku Syekh Fadli. Syekh Fadli sorbannya dipakaikan oleh guruku Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad dipakaikan oleh guruku ayahku Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad dipakaikan oleh ayahku guruku Sayyid Alawi. Sayyid Alawi dipakaikan oleh ayahku guruku Sayyid Abbas. Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi bin Sayyid Abbas Al-Hasani. Hasani anak Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain dipakaikan Sayyidina Ali, Sayyidina Ali dipakaikan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Sampai cara memakaikan sorban kalian itu pun mesti pakai talaki. Itu bukan main-main balut-balut aja, bukan macam memasangkan anduk ke kepala, bukan pakai perban sakit kepala. Itu adalah imamah. Memakai sorban adalah sunnah. Bertalaki ke guru. Itu kenapa di pondok itu bertahun-tahun. Orang zaman dulu berapa lamanya di Mekah? 9 tahun. Berapa lamanya di Mekah? 10 tahun. Kenapa? Menghatamkan kitab min awwalihi ila akhirihi, dari awal sampai ke akhir. Jadi kalau ditanya, kenapa mahasiswa Institut Islam Internasional Basma Musti mondok? Karena tidak bisa pakai SKS. Apa itu SKS? Sistem kebut semalam. Maka lahirlah sarjana-sarjana namanya Valentino Rossi. Bagaimana supaya anak ini bisa baca kitab? Membaca kitab nan paling soni, paling kecil, Matan Al-Ajurrumiyah. Habis khatam Al-Ajurrumiyah, naik Kawakib Durriyah. Khatam Kawakib Durriyah, naik Al-Imriti. Khatam Al-Imriti, naik Alfiyah Ibni Malik. Khatam Alfiyah Ibni Malik, baru baca syarah-syarahnya. Setelah melewati proses-proses ini, barulah mereka bisa baca kitab. Maka di kepala anakku sekalian, di kepala kalian ini adalah kitab. Kenapa disebut kitab kuning? Ya karena kertasnya udah lama, maka warnanya kuning. Disebut dia dengan kitab kuning karena kitab ini umurnya ratusan tahun. Baca tafsir apa? Tafsir ditulis 2 Imam Jalal. Yang pertama namanya Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua namanya Jalaluddin As-Suyuti. Meninggal tahun, mudah mengingatnya, 911. Emergensi. Mudah cara mengingat Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti 911. Sekarang sudah tahun 1447. Berarti kitab Jalalain yang anakku baca umurnya sudah 500 tahun. Karena kitab itu umurnya sudah 500 tahun, maka warnanya kuning. Karena kertasnya terbuat dari kertas ubi, maka disebut dengan kitab kuning. Sampai ke Mesir beli toko buku putih. Loh kok bukunya putih? Istilah kitab kuning itu artinya kitab klasik. Gigi pun kalau lama kuning, namun tidak digosok. Baca kitab hadisnya kitab apa? Kitab hadis yang kami baca Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Siapa nama penulisnya? Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Imam Nawawi itu tahun berapa meninggalnya? 676. Masuklah laran kau kemuliaan bu. Disangkonya terowongan Mina.
Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi menulis kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Imam Nawawi meninggal tahun 676. Imam Nawawi meninggal 676. Sekarang sudah 1447 Hijrah. Berarti umur kitab yang kalian baca itu umurnya sudah 700 tahun. Kita ini orang Melayu, bumi lancang kuning, Riau. Tapi kalau kita kuliah ke Malaysia, kita disuruh belajar bahasa Melayu lagi 2 SKS. Ustaz kok tahu? Akulah konai. Saya kuliah dulu di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Disuruh mengambil mata kuliah bahasa Melayu. Datanglah dosen kami namanya Cik Rusdi, membawa kertas. Korang semua orang Melayu? Iyalah, kami ini orang Melayu, takkan melaku. Nek melaku sampai Arab lu ngonang di. Pripun kabare panjenenganipun padha kabeh sugih waras, amin. Banyak juga orang Jawa. Kalian semua ini orang Melayu? Iya cik, kami orang Melayu. Kalau memang betul kau orang Melayu, cuba baca buku ni yang saya nak bagi ni. Bacalah. Engkau boleh faham? Saya tak faham. Engkau kecakap orang Melayu? Kenapa engkau tak faham? Kalau boleh tahu Cik Rusdi, berapa umur kitab ni? Umur kitab ni 100 tahun. Umur kitab 100 tahun, asli orang Melayu tak paham. Jadi kalau anak-anakku membaca Riyadhus Shalihin tak paham, maklum umur kitab itu sudah 800 tahun. Kalau membaca tafsir Jalalain tak paham, maklum bukan bahasa kita. Tapi kita mesti mencari mufradat, makna kosakata di kamus. Jangan ceramah saya ini nanti dijadikan hujah untuk melawan Ustadz. Kenapa kau tak paham? Ini kitab sudah tua Ustadz. Maklum, berarti pula diceramahnya pula Ustadz tuh. Jangankan kitab, lagu Melayu pun orang banyak tak paham. Ini di Basma tak boleh menyanyi, tak boleh musik-musik, tapi ini sekedar untuk contoh. Cindailah mana? Cindai. Ditanyanya kami sekelas, siapa yang kalian tahu arti cindai? Gulai. Cindai kata dia. Kami tak tahu cik. Cindai itu artinya kain. Karena mak kita, ayah kita, atuk kita tak pernah lagi menggunakan kosakata itu. Pernah mak kalian bertanya, pergi ambilkan cindai itu? Tak pernah. Jalan ke surga penuh dengan onak dan duri. Duri faham? Faham duri? Paham. Sebelum dumai. Duri. Kalau onak paham? Onak. Ini pokok rotan. Di ujung itu yang paling banyak duri, itulah onak. Jalan menuju surga penuh bunga, jalan menuju neraka onak dan duri. Maksudnya banyak ranjau-ranjaunya. Saya cuma mau ngasih tahu, kalau adik-adik nanti baca kitab mufradatnya sulit, susah, payah, ribet, jelimet, jangan kesambet. Karena kita memang sedang berjuang membaca kitab kuning ini. Membaca kitab tidak bisa langsung kitab besar, dari kecil dulu. Fikih, matan takrib,